Halo, selamat datang kembali di kelas pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu tentang demokrasi. Ini adalah tema yang terkait dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita akan mendiskusikan tema ini dengan mengeksplorasi sejarah dan perkembangannya, dan kemudian kita akan melihat bagaimana demokrasi di Indonesia dipraktekkan. Ya. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang mendasar tentang konsep ini. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa di dalam Pancasila tidak ada kata demokrasi. Ya. Seperti yang saya bacakan tadi, sila keempat dalam Pancasila, kata-kata yang digunakan adalah kerakyatan. Ya. Nah, sebetulnya kata kerakyatan ini adalah terjemahan letterlux dari demokrasi. Mungkin sebagian kalian pernah membaca dan tahu bahwa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Karena itu, demokrasi secara literal diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang sudah ada sejak lama. Ya. Yunani adalah salah satu negara yang mempraktekkan demokrasi sejak lama. Pada masa itu, sekitar 5 abad sebelum Masehi, Yunani terdiri dari beberapa kota. Salah satu kota pentingnya yang sekarang menjadi ibu kota Yunani adalah Athena. Nah, Athena adalah kota yang punya sistem yang independen, punya sistem politik yang independen yang disebut sebagai negara kota. Nah, Athena mempraktekkan demokrasi langsung pada saat itu, dan Athena bukan satu-satunya kota di Yunani yang mempraktekkan demokrasi. Ada beberapa kota lain yang juga mempraktekkan sistem ini. Nah, jadi demokrasi adalah sistem yang sangat tua, tentu saja. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami modifikasi, dan seperti yang kita saksikan sekarang, demokrasi itu sudah begitu maju dengan banyak perangkat dan konsep-konsep yang mengitarinya. Nanti kita akan mendiskusikan lebih jauh konsep-konsep apa saja yang terkait dengan tema demokrasi ini. Indonesia mengadopsi atau mengambil demokrasi sebagai sistem politik karena bentuk negara kita adalah republik. Dulu ada perdebatan di dalam BPU PKI, ada yang memilih kerajaan, ada yang memilih republik. Tetapi kelompok yang memilih atau mendukung bentuk republik menang di dalam voting, akhirnya kita memilih republik ya sebagai bentuk negara kita. Dan dalam republik biasanya sistem demokrasi yang paling cocok untuk diterapkan. Saya ingin cerita sedikit tentang konsep demokrasi. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Di Athena dulu, demokrasi diterapkan secara langsung. Secara langsung artinya wakil-wakil yang akan duduk di pemerintahan atau di parlemen itu dipilih oleh warga Athena. Perlu kita ingat bahwa populasi atau penduduk di Athena sebagai negara kota yang tidak terlalu besar itu memungkinkan warganya saling berinteraksi. Nah, dalam bentuk lama, demokrasi langsung itu dimungkinkan. Dalam perkembangannya, ketika sebuah negara menjadi besar, apalagi kalau kita lihat negara-negara modern, itu hampir tidak mungkin demokrasi dilakukan secara langsung. Karena itu ada
metode yang disebut, cara yang disebut sebagai perwakilan. Demokrasi kita dilakukan dengan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen, ya, dan pemilihannya juga dilakukan dengan sangat kompleks lewat sistem pemilu yang dilakukan selama 1 hari penuh. Intinya, sistem demokrasi adalah ingin mengambil atau ingin mengumpulkan aspirasi rakyat sebanyak mungkin. Yang namanya kekuasaan rakyat, dan kita tahu tidak semua rakyat berpikiran seragam. Tetapi di dalam demokrasi ada satu hal yang menjadi standar. Suara terbanyak itulah yang akan dipertimbangkan di dalam pemerintahan. Nah, sejak awal sistem demokrasi selalu seperti itu. Rakyat menjadi pertimbangan utama untuk mengelola kekuasaan. Nah, ini berbeda dengan sistem monarki atau kerajaan di mana kekuasaan itu bertumpu pada satu orang, ya. Dalam sistem politik modern kita mengenal apa yang disebut sebagai pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, separation of power, ya. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Nah, 3 kekuasaan ini di dalam sistem monarki, khususnya monarki lama, itu disatukan, berada di tangan raja. Nah, karena itu, kerajaan-kerajaan umumnya menjalankan sistem politik yang absolut, yang disebut sebagai monarki absolut. Nah, dalam sistem demokrasi, 3 kekuasaan ini, 3 cabang kekuasaan ini didistribusikan kepada orang lain, orang yang berbeda. Ada presiden, ada parlemen sebagai legislatif, presiden sebagai eksekutif, dan ada pengadilan sebagai yudikatif yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan. Nah, itulah inti dari sistem demokrasi yang berjalan sejak lama sampai sekarang. Hanya saja cara mengumpulkan suara dan pandangan dari rakyat yang agak berbeda, ya. Dari tahun ke tahun, metode atau cara ini berubah. Dari satu negara ke negara lain ada perbedaan dalam bagaimana cara mengumpulkan suara. Nah, suara yang dikumpulkan di dalam pemilu itu menjadi sesuatu yang legitimate, sesuatu yang sah, yang akan dijadikan pertimbangan untuk pengelolaan negara. Yang membedakan demokrasi adalah pada caranya, ya. Dari masa ke masa ada perbedaan bagaimana suara rakyat itu dikumpulkan dan kemudian dijadikan bahan untuk pertimbangan pengelolaan negara. Nah, kalau kita lihat pada zaman Yunani di Athena, tidak semua orang punya hak untuk memilih. Jadi yang diberikan hak memilih adalah orang-orang merdeka, artinya para budak ketika itu tidak memiliki hak pilih. Juga anak-anak tidak memiliki hak pilih, dan perempuan juga tidak memiliki hak pilih. Nah, hak pilih itu hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang merdeka dan menjadi bagian dari warga Athena. Artinya orang yang datang dari luar Athena itu tidak memiliki hak untuk menentukan atau untuk memilih wakil mereka, ya. Nah, hak pilih seperti ini terus berlangsung dari masa ke masa, khususnya di era modern ketika demokrasi itu kembali dipraktekkan, ya. Jadi setelah Yunani mempraktekkan demokrasi dan kemudian ada beberapa periode dari Imperium Romawi juga menerapkan demokrasi, tentu saja ada sedikit perbedaan antara praktek demokrasi di Athena dengan praktek demokrasi yang diterapkan di kerajaan Romawi. Karena kita tahu Imperium Romawi itu sangat besar dan demokrasi diterapkan di Romawi itu punya problem dan punya kompleksitasnya sendiri. Selama abad pertengahan tidak ada demokrasi.
Umumnya, pemerintahan dikelola secara otoriter oleh para raja atau kombinasi antara raja dan pemuka agama, ya, yang disebut sebagai teokrasi. Pemerintahan di Eropa selama abad pertengahan umumnya bersifat teokratik. Juga pemerintahan di wilayah Islam, ya, selama kerajaan Islam berkuasa sejak abad ke-8 hingga abad ke-15, bahkan beberapa kerajaan setelah sampai abad ke-19, umumnya negara-negara muslim menganut sistem otoriter dengan mengadopsi sistem kerajaan atau dalam bentuknya yang luas disebut sebagai khilafah. Nah, demokrasi baru diterapkan lagi pada era modern. Negara pertama yang menerapkan demokrasi adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memilih demokrasi sejak negara itu merdeka dari Inggris. Sebelumnya, koloni di Amerika Serikat itu adalah milik beberapa kekuasaan kolonial dari Eropa. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Prancis, ya. Tetapi apa yang kita kenal dengan Amerika Serikat pada masa silam itu adalah bagian dari koloni Inggris. Nah, sejak Amerika merdeka, mereka memutuskan untuk mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik mereka. Ya. Nah, jadi di dunia modern, Amerika adalah negara pertama yang mengadopsi demokrasi. Dari masa ke masa, demokrasi mengalami perubahan dan perbaikan. Hak pilih yang pada era Yunani di Athena sangat terbatas kepada orang dewasa saja, kemudian dipertanyakan ketika demokrasi dipraktekkan di dunia modern, ya. Amerika adalah negara pertama yang mempraktekkan demokrasi. Ketika demokrasi pertama kali diterapkan, hak pilih juga masih terbatas, ya. Ketika itu hanya orang dewasa dan warga Amerika, juga orang yang bebas, yang boleh memilih, yang berhak memilih, yang punya hak pilih. Artinya, kaum perempuan dan orang-orang yang datang dari luar Amerika itu tidak memiliki hak pilih. Orang dewasa juga dibatasi. Jadi yang punya hak pilih dari orang dewasa adalah mereka yang punya properti, yang punya aset di rumahnya. Artinya orang-orang yang orang dewasa tapi masih bergantung pada orang tuanya yang belum memiliki kekayaan itu tidak punya hak pilih. Menjelang abad ke-19, pembatasan hak pilih ini diubah. Yang tadinya hanya orang dewasa yang memiliki properti, anggota warga lain juga dipertimbangkan. Nah, yang pertama adalah kelompok kulit hitam. Ya. Seperti kita tahu, populasi kulit hitam di Amerika cukup besar setelah ada gerakan membebaskan perbudakan di sana. Warga kulit hitam juga menjadi bagian dari Amerika. Mereka adalah warga negara dan mereka menuntut haknya untuk bisa memilih. Nah, pada mulanya mereka tidak memiliki hak pilih meskipun sudah merdeka, tetapi sejak ada amandemen di Konstitusi Amerika yang terkait dengan hak pilih, mereka kemudian diizinkan untuk boleh memilih dalam pemilu. Partisipasi warga kulit hitam itu baru terjadi secara masif sejak tahun 50-an, 60-an. Jadi meskipun sudah ada aturannya, diskriminasi politik terhadap warga kulit hitam itu masih terjadi, ya. Nah, setelah kaum kulit hitam, warga kulit hitam yang mendapatkan hak pilih adalah kaum perempuan.
Seperti sudah saya jelaskan bahwa kaum perempuan pada praktek demokrasi awal di Athena dulu itu tidak mendapatkan hak suara. Begitu juga ketika Amerika menerapkan demokrasi, perempuan juga dikecualikan, tidak mendapatkan hak suara. Baru pada tahun 1920, lagi-lagi setelah ada amandemen terhadap konstitusi, perempuan dibolehkan untuk memilih, ya, perempuan diberikan hak pilih. Nah, jadi hak pilih buat semua warga negara, tentunya yang dewasa, itu dipraktekkan relatif baru, dan Amerika bukan yang pertama memberikan hak pilih pada perempuan. Negara-negara di luar Amerika lebih awal menerapkan pemberian hak pilih buat kaum perempuan. Negara yang pertama kalau tidak salah adalah Selandia Baru atau New Zealand. Kemudian Australia dan beberapa negara di Eropa yang meski menerapkan demokrasi lebih belakangan dari Amerika, tetapi lebih dulu dalam melakukan atau memberikan hak pilih kepada perempuan. Para sarjana biasanya membedakan dua jenis demokrasi. Yang pertama, apa yang disebut sebagai demokrasi prosedural. Prosedural artinya prosedurnya, prosesnya, ya, yang terkait dengan proses-proses demokrasi. Nah, yang kedua, apa yang disebut sebagai demokrasi substansial. Yang diperhatikan di sini adalah substansinya, bukan cara atau metode bagaimana demokrasi itu dilaksanakan. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah substansinya. Kalau tujuan demokrasi adalah ingin memberikan keadilan, menghadirkan kesetaraan, dan seterusnya, itulah yang dipertanyakan. Hak-hak politik warga, tentang kebebasan warga, tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, itulah yang dimaksud sebagai substansi demokrasi. Nah, dalam prakteknya, sebagian besar negara di dunia itu bisa memenuhi aspek prosedural, tetapi kurang memperhatikan aspek-aspek substansial. Ya. Kita misalnya di Indonesia, kita sudah mengadopsi demokrasi sejak merdeka, sejak tahun 1945. Tetapi aspek-aspek substansial dari demokrasi sering sekali terabaikan. Ya, selama era Soeharto dan sebelumnya era Soekarno, yang kita laksanakan adalah demokrasi prosedural. Aspek-aspek substansialnya dari demokrasi itu seringkali terabaikan. Nah, jadi dalam prakteknya banyak negara di dunia hanya memenuhi demokrasi prosedural. Kalau kita perhatikan demokrasi yang dipraktekkan di berbagai negara, itu tidak sama. Ada negara yang sangat demokratis, ada negara yang demokrasinya sedang-sedang saja, ada juga negara yang demokrasi mendekati otoritarianisme. Nah, untuk itu beberapa lembaga penelitian mencoba mengkategorisasi praktek demokrasi di dunia. Salah satu lembaga yang melakukan itu adalah The Economist Intelligence Unit. Ini satu lembaga yang biasa melakukan penelitian tentang praktek demokrasi di dunia, ya, di negara-negara di dunia. Lembaga ini berasal dari London dan secara rutin melakukan penelitian tentang demokrasi di dunia. Mereka membuat semacam peringkat atau indeks demokrasi di dunia. Ada lebih dari 150 negara yang diteliti dan kemudian dikasih nilai dan peringkat. Nah, kita bisa melihat kualitas demokrasi dari kategori yang diberikan oleh The Economist Intelligence Unit ini, ya. Negara-negara yang mempraktekkan demokrasi secara penuh, artinya prosedurnya dipenuhi, substansinya dipenuhi, itu sebetulnya tidak banyak, ya. Negara yang mempraktekkan demokrasi secara penuh, jumlahnya di dunia itu hanya 25 negara. Di antaranya negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, kemudian
apalagi Islandia, itu umumnya adalah negara-negara yang menerapkan demokrasi secara penuh. Begitu juga negara seperti Australia, New Zealand, dan Inggris itu negara yang mempraktekkan demokrasi secara penuh. Jumlahnya total ada 25. Yang kedua adalah negara yang masuk dalam kategori demokrasi cacat. Ya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai flawed democracy. Mereka umumnya menjalankan prosedur demokrasi dan juga menjalankan substansi demokrasi, tetapi tidak penuh. Ya, substansi demokrasinya dianggap cacat. Beberapa aspek prosedurnya juga kadang-kadang dinilai cacat. Nah, karena itulah disebut sebagai demokrasi yang cacat. Dia demokratis tetapi tidak sempurna. Nah, negara yang berada dalam kategori ini jumlahnya cukup banyak. Ada 53 negara di dunia. Dan jangan kaget bahwa Amerika Serikat sejak tahun 2016 kalau tidak salah, itu masuk dalam kategori flawed democracy, demokrasi yang cacat. Kenapa Amerika, negara yang sering disebut kampiun demokrasi, dianggap sebagai demokrasi yang cacat? Kenapa demokrasi di Amerika dinilai cacat? Ada banyak persoalan setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika. Ada masalah kebebasan sipil, ada masalah penyensoran, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi catatan mengapa demokrasi di Amerika dianggap cacat. Indonesia juga termasuk negara yang menerapkan demokrasi, tapi demokrasinya dinilai cacat. Ya, kita sama dengan Amerika, tentu saja dengan peringkat berada di bawahnya. Tetapi kita masuk ke dalam kategori 53 negara ini. Nah, kategori yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai demokrasi hibrida. Ini demokrasi yang kualitasnya lebih rendah lagi dari demokrasi yang cacat. Demokrasi hibrida artinya secara umum mempraktekkan demokrasi prosedural, tetapi mengabaikan demokrasi yang substansial. Aspek-aspek substansial dari demokrasi itu umumnya diabaikan. Ya. Negara-negara yang di bawah kendali militer atau negara-negara yang penguasanya otoriter, tapi masih melaksanakan pemilu secara rutin, ini umumnya dianggap sebagai negara demokrasi hibrida. Nah, kita selama era Soeharto itu boleh dibilang sebagai demokrasi hibrida. Kita melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, tetapi pada aspek substansinya kita tidak mempedulikan itu, ya. Masalah kebebasan sipil, masalah diskriminasi itu pada saat itu sangat umum terjadi. Karena itu selama era Soeharto, demokrasi kita boleh disebut sebagai demokrasi hibrida. Ya. Nah, berapa jumlahnya di dunia? Ada sekitar 55 negara di dunia yang mengadopsi demokrasi tetapi juga menerapkan otoritarianisme. Menjalankan pemilu secara rutin tetapi tidak memperhatikan aspek-aspek substansi dari demokrasi. Nah, yang keempat, kategori keempat adalah sistem otokrasi. Ini tentu saja bukan demokrasi, tetapi The Economist Intelligence Unit memberikan gambaran ada sekitar 34 negara di dunia yang mengadopsi sistem otokrasi. Ya. Negara-negara yang memiliki sistem monarki absolut seperti Arab Saudi, kemudian beberapa negara Teluk ya yang mengadopsi sistem monarki absolut itu adalah sistem otokrasi. Atau juga sistem yang mengaku demokrasi tetapi sesungguhnya tidak demokratis seperti Korea Utara misalnya. Korea Utara nama resminya adalah negara demokrasi rakyat, tetapi sesungguhnya mereka tidak menjalankan demokrasi. Nah, karena itu
dia dimasukkan sebagai bagian dari negara yang otoriter atau sistemnya disebut sebagai sistem autokrasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari 4 kategori yang diberikan oleh The Economist Intelligence Unit itu, sebagian besar negara di dunia mempraktekkan demokrasi dengan segala dinamikanya ya. Lebih dari 130 negara itu mengadopsi demokrasi. Hanya 34 negara yang memiliki sistem yang otokratis ya. Dan ini merupakan perkembangan bagus kalau banyak orang meyakini demokrasi sebagai sistem yang terbaik dan sebagian besar negara berusaha untuk menerapkan demokrasi, itu artinya ada perkembangan bagus di dunia ini. Nah, banyaknya jumlah negara-negara yang mengadopsi demokrasi ini tidak terjadi sekaligus ya. Kalau kita ikuti perkembangan demokrasi sejak pertama kali dipraktekkan, yaitu di Amerika Serikat, kita melihat ada pertumbuhan jumlah negara-negara yang mengadopsi demokrasi. Misalnya pada awal abad ke-19, ya, tahun 1800-an, itu hanya ada 2 negara yang mempraktekkan demokrasi. Ada Amerika dan kemudian ada Prancis. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1850 hanya ada 4 negara. Pada tahun 1900 ada 11 negara yang mempraktekkan demokrasi. Pada tahun 1950-an terjadi apa yang oleh Samuel Huntington sebut sebagai gelombang demokrasi. Ya, Huntington menyebut ada 3 gelombang besar demokrasi. Yang pertama, peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20, itu adalah gelombang pertama. Gelombang kedua adalah setelah Perang Dunia Kedua, ya, banyak negara yang merdeka dan kemudian mengadopsi demokrasi. Nah, pada tahun 1950, jumlah negara yang demokratis di dunia itu ada sekitar 30 negara. Nah, kemudian ada gelombang berikutnya, dan puncaknya pada tahun 2000-an, jumlah negara yang mengadopsi demokrasi itu lebih dari 120 negara. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwa sekarang ini lebih dari 130 negara di dunia mempraktekkan demokrasi. Tentu saja dengan segala dinamika dan segala kualitasnya. Mungkin ada sebagian kalian yang bertanya, bagaimana mungkin negara-negara yang memiliki sistem kerajaan atau monarki bisa menjadi demokratis, seperti beberapa kerajaan di Eropa ya, ada Inggris, ada Belanda, ada Denmark. Sistem negaranya adalah kerajaan ya, tetapi pemerintahannya dijalankan secara demokratis. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu. Bukankah kerajaan itu berarti kekuasaan itu di tangan seseorang, di tangan seorang raja? Nah, yang membedakan apakah sistem kerajaan atau monarki itu absolut atau bukan adalah bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, bagaimana kekuasaan itu dibagi. Ya. Tadi sudah saya singgung tentang konsep trias politika. Seperti kita tahu, konsep ini diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang membedakan sistem kerajaan atau monarki absolut dan tidak, itu adalah bagaimana mereka mengadopsi trias politika ini. Ya, kekuasaan yang didistribusikan kepada bagian lain atau kepada elit lain itu cenderung tidak lagi absolut ya. Karena itu di dalam sistem kerajaan biasanya disebut sebagai konstitusional monarki. Ya, Inggris meskipun kerajaan sejak era modern dia mengadopsi sistem konstitusional monarki. Artinya apa? Artinya kekuasaan tidak lagi berada di tangan raja atau ratu, tapi diberikan sebagian kepada kelompok elit politik lainnya yang
tentu saja sebagian besar mereka itu dipilih oleh rakyat. Nah, karena itu penting untuk kita memahami konsep trias politika ini, bahwa kekuasaan itu dibagi tiga. Ya, yang pertama adalah legislatif. Legislatif ini kekuasaan yang diberikan mandat untuk membuat undang-undang. Ya. Kalau dulu pada zaman kerajaan di masa silam, pembuatan undang-undang, yang menjalankan undang-undang, yang mengeksekusinya, atau yang menilainya apakah undang-undang itu berjalan baik atau tidak, itu semuanya ada di tangan seorang raja. Ya. Raja betul-betul memiliki semua kewenangan, karena itu disebut sebagai monarki absolut. Nah, jadi legislatif itu hanya diberikan oleh badan atau lembaga yang memang dikasih wewenang untuk membuat undang-undang. Ya. Dalam bentuknya yang konkret, kita melihat ada parlemen atau DPR di Indonesia. DPR itulah yang kita sebut sebagai legislatif. Nah, karena itu di dalam pemilu, kita sering menyebutnya sebagai pemilu legislatif atau pileg. Orang-orangnya yang bertanding kita sebut sebagai caleg, ya, calon legislatif. Nah, kekuasaan yang kedua adalah eksekutif. Nah, ini eksekutif adalah penguasa. Zaman dulu disebut raja, sekarang bentuknya bisa presiden, bisa perdana menteri. Inilah eksekutif, ya, dalam sistem republik. Penguasa tertinggi itu adalah presiden yang disebut sebagai kepala negara. Kadang presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ya. Dalam sistem presidensial seperti yang kita jalankan, Pak Jokowi berperan sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, inilah bentuk dari eksekutif. Dalam sistem monarki, kepala negara dipegang oleh seorang raja atau ratu, tetapi kepala pemerintahannya biasanya dipegang oleh perdana menteri. Ya. Kedua-duanya disebut sebagai eksekutif. Dalam bentuk kerajaan, biasanya raja tidak memiliki hak yang besar, terutama terkait dengan pengelolaan pemerintahan, karena pengelolaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Ya. Nah, yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif ini lembaga yang mengontrol jalannya undang-undang, lembaga yang memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh DPR, aturan-aturan yang dibuat oleh parlemen itu bisa berjalan dengan baik. Lembaga kehakiman ini juga yang memberikan sanksi dan hukuman jika seseorang melanggar undang-undang. Nah, jadi tiga kekuasaan yang didistribusikan oleh orang-orang yang berbeda, oleh lembaga-lembaga yang berbeda, ini menjadi sangat penting dan menjadi salah satu penanda apakah sebuah negara itu menjalankan sistem demokrasi, apakah sebuah negara itu bentuknya monarki absolut atau monarki konstitusional. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan bagaimana mungkin kerajaan itu bisa menjadi demokratis? Ya, kerajaan bisa menjadi demokratis kalau dia mengadopsi sistem trias politika ini, mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga atau badan yang berbeda. Mengapa trias politika atau pemisahan kekuasaan ini penting? Salah satu alasannya adalah untuk menghindari pemerintahan atau negara menjadi otoriter. Ya. Ingat, dalam pemerintahan yang absolut, monarki absolut, semua kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada di tangan raja. Nah, dengan didistribusikan ke lembaga-lembaga yang berbeda, wewenang atau kekuasaan raja atau kekuasaan presiden itu dibatasi. Nah, presiden hanya boleh
menjalankan apa-apa yang sudah digariskan oleh parlemen dan dipantau oleh lembaga kehakiman, ya. Jadi dengan adanya pemisahan kekuasaan, seorang penguasa tidak lagi absolut. Seorang penguasa tidak lagi memiliki kewenangan yang besar, ya. Kewenangan itu dibagi menjadi 3. Nah, dalam prakteknya, mungkin kalian ada yang bertanya, ada beberapa negara modelnya republik, ya, tetapi kok bisa menjadi otoriter, padahal negara itu sudah mendistribusikan kekuasaannya. Kita ambil contoh misalnya Korea Utara atau Arab Saudi sebagai negara yang mengadopsi sistem yang otoritarian. Dalam kasus Saudi, bentuk negaranya adalah monarki absolut. Dalam kasus Korea Utara, dia adalah negara yang otoriter meskipun berbentuk republik, ya. Nah, meskipun pada prakteknya negara-negara ini memiliki apa yang disebut sebagai parlemen, ada juga yang disebut sebagai kehakiman, ya, yang mengurusi dan memantau jalannya undang-undang, tetapi kekuasaan mereka sesungguhnya tidak independen, ya. Kalaupun ada parlemen di Arab Saudi, itu biasanya parlemen itu di bawah kontrol raja penuh. Kalau ada pemilihan, maka orang yang dipilih itu harus direstui oleh raja. Ya. Dengan kata lain, pada akhirnya raja itu tetap memiliki wewenang penuh. Begitu juga yang terjadi di Korea Utara. Mungkin di parlemen sana itu ada pemilihan, ada upaya untuk meraup atau mengumpulkan suara dari masyarakat, tetapi pada akhirnya keputusan akhir itu berada di tangan presiden. Jadi presiden yang merestui apakah seseorang yang dipilih itu boleh duduk di parlemen atau tidak, ya. Nah, dengan kata lain, meskipun ada distribusi kekuasaan, tetapi pada intinya kekuasaan itu lembaga-lembaga yang terdistribusi itu dikontrol oleh raja atau oleh penguasa. Nah, sekarang saya mau cerita tentang demokrasi di Indonesia. Bagaimana demokrasi ini dipraktekkan sepanjang sejarah. Seperti kita tahu bahwa Indonesia sudah menerapkan demokrasi sejak merdeka, ya. Sejak tahun 45 kita sudah mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik yang kita sepakati bersama. Nah, sepanjang perjalanannya kita menerapkan beberapa jenis demokrasi. Ya, kalau kalian belajar tentang demokrasi-demokrasi yang dipraktekkan di negara di dunia, itu ada beragam jenis. Nah, di Indonesia sendiri kita mengenal ada beberapa jenis demokrasi, dan biasanya penamaan demokrasi itu dilakukan untuk memberikan ciri khas tertentu, ya. Apa yang disebut sebagai adjective democracy. Demokrasi dengan kata sifat. Nah, biasanya demokrasi dengan kata sifat ini umumnya yang dominan adalah kata sifatnya, bukan demokrasinya. Dan karena itu, negara-negara yang menjalankan demokrasi dengan kata sifat umumnya kurang demokratis. Nah, ini yang terjadi dengan demokrasi di Indonesia, ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya ada sebelum reformasi itu ada dua pemerintahan, ada dua rezim, ya. Ada zaman Bung Karno, Presiden Soekarno, sejak Indonesia merdeka sampai tahun 67, 65 sampai 67 terjadi gejolak politik, ya. Kemudian ada transisi politik dari Soekarno ke Soeharto. Nah, selama Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, ada beberapa jenis demokrasi. Yang pertama, kadang orang menyebutnya sebagai demokrasi parlementer, kadang juga disebut sebagai demokrasi liberal, ya. Herbert Faith menulis buku tentang The Decline of Liberal Democracy in Indonesia, ya. Runtuhnya demokrasi liberal di Indonesia.
Itu merujuk pada era tahun 50-an ketika presiden dianggap sebagai kepala negara, tetapi kepala pemerintahannya itu didelegasikan kepada Perdana Menteri. Ya, ada banyak Perdana Menteri selama kepemimpinan Presiden Soekarno di 2 dekade pertama, paling tidak, atau 1,5 dekade pertama. Nah, jadi selama pemerintahan Presiden Soekarno, paling tidak ada 2 jenis demokrasi. Dari tahun 50 sampai tahun 59, itu kita memiliki demokrasi liberal, ya, di mana kepala negara dipegang oleh Presiden Soekarno, tetapi kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri, yang selalu berganti-ganti selama periode ini. Nah, sebelum tahun 50-an, itu adalah masa-masa kemerdekaan. Ada beberapa kabinet dan bentuknya juga parlementer, artinya kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, dalam pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa sidang konstituante tidak mendapati kata sepakat, ya, tidak mencapai kata sepakat, sehingga kemudian Presiden Soekarno berinisiatif untuk mengeluarkan dekret, ya, pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, sejak saat itulah demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi terpimpin. Apa maksudnya demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin maksudnya adalah bahwa praktek demokrasi kepalanya itu adalah Presiden Soekarno. Dengan kata lain bahwa rakyat boleh saja memiliki suara, ada distribusi kekuasaan, tetapi kata akhir itu ada pada Presiden Soekarno. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Dengan kata lain bahwa demokrasi yang dijalankan selama periode ini itu bukan sesuatu yang demokratis. Seperti saya katakan tadi bahwa demokrasi dengan kata sifat itu lebih menonjol kata sifatnya ketimbang demokrasinya. Ya. Nah, selama era kepemimpinan Soekarno sejak awal 60-an sampai pertengahan tahun 60-an itu terjadi banyak sekali pelanggaran, terjadi banyak sekali penangkapan terhadap lawan-lawan politik Soekarno, dan di sanalah Indonesia menjadi negara yang otoriter. Dan Bung Karno dianggap sebagai diktator, pemimpin yang memerintah dengan cara-cara yang diktator. Pemerintahan Soekarno berakhir pada tahun 1967. Sebetulnya transisi politik sudah terjadi sejak pemberontakan PKI tahun 65, ya. Kemudian pada 1967 peralihan kekuasaan dari Soekarno diberikan kepada Soeharto, ya. Dari sanalah kita memulai yang disebut sebagai Orde Baru, ya, pemerintahan yang baru. Nah, selama pemerintahan Soeharto ini, demokrasi kita disebut sebagai demokrasi Pancasila. Penamaan demokrasi Pancasila ini sebetulnya Presiden Soeharto sendiri atau para elit politik ketika itu yang menyebutnya, bahwa demokrasi yang dijalankan oleh Soeharto itu bukan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal, tapi adalah demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu saja Pancasila yang dimaksud di sini adalah Pancasila yang ditafsirkan oleh rezim Soeharto pada saat itu. Nah, mengapa Presiden Soeharto menggunakan istilah demokrasi Pancasila? Salah satu alasannya mengapa dia menggunakan istilah ini untuk mendelegitimasi demokrasi terpimpin yang diciptakan oleh Bung Karno, ya, oleh Presiden Soekarno. Jadi Soeharto ingin mengatakan bahwa demokrasi yang baik, demokrasi yang benar untuk Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Selama kepemimpinannya, Presiden Soeharto memimpin dengan cara-cara yang otoriter, melakukan diskriminasi, melarang kegiatan-kegiatan warga, membatasi kebebasan, dan juga melarang berdirinya partai politik. Ya, ketika Soeharto berkuasa,
dia membatasi partai politik hanya menjadi 3 saja, bahkan 2 sebetulnya, ya. Partai Demokrasi Indonesia yang disebut PDI, yang sekarang bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Yang kedua adalah Partai Persatuan Pembangunan, ya, P3. Ini adalah 2 partai yang diizinkan untuk beredar, untuk berkompetisi secara politik di era Soeharto. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai golongan karya. Soeharto tidak menganggapnya itu sebagai partai politik, tetapi sebuah golongan yang ikut dalam pemilu. Ya, jadi intinya ada 3 partai politik, dan partai-partai lain yang pernah ada pada era Soekarno dibolehkan untuk memilih, ya, istilahnya disebut sebagai fusi partai, menyatukan partai-partai politik lama, disuruh pilih untuk memilih ketiga partai ini. Bisa masuk PDI, bisa masuk ke P3, atau bergabung ke dalam Golkar. Ya. Nah, itulah yang terjadi selama era Soeharto. Salah satu contoh bagaimana demokrasi itu dijalankan, tetapi disetir atau diarahkan oleh penguasa adalah kita bisa melihat hasil-hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh rezim Orde Baru sejak tahun 1971 misalnya. Ya. Seperti kita ketahui, pada saat itu ada 3 partai politik, ada Golkar, ada PDI, dan ada P3. Nah, kalau kita perhatikan sejak tahun 71, sejak pemilu pertama sampai pemilu 1997, pemilu terakhir Orde Baru, itu Golkar selalu menang besar, ya, di atas 60%. Misalnya pada pemilu tahun 71, Golkar menang 62,8%. Kemenangan Golkar terbesar terjadi pada tahun 1997, pemilu terakhir. Ketika itu Golkar memperoleh 74,5% suara. Sangat mayoritas, dan mungkin karena inilah kemudian terjadi ketidakpuasan di tengah masyarakat yang berujung pada penggulingan Presiden Soeharto. Ya. Jadi sejak pemilu 71 sampai pemilu 97, Golkar selalu menang besar. Ya, jawabannya tidak ada lain bahwa pemilu dilakukan dengan cara curang, pemerintah mengintervensi setiap proses pemilihan umum, dan karena itu Golkar selalu menang. Partai-partai politik yang ada hanya untuk menjadi pelengkap demokrasi saja. Nah, itulah inti dari demokrasi prosedural. Prosedurnya dijalankan, tetapi substansinya diabaikan. Bahkan prosedurnya pun dijalankan dengan cara-cara yang tidak adil dan tidak jujur. Ya. Itulah demokrasi yang terjadi selama Orde Baru, yang disebut sebagai demokrasi yang otoriter. Demokrasi tapi otoriter. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, demokrasi adalah sistem politik yang diadopsi sebagian besar negara di dunia. Seperti sudah saya bahas, ada lebih dari 130 negara di dunia yang mengadopsi demokrasi. Tentu saja dengan beragam kualitasnya, ya, ada yang demokrasi mendekati sempurna, ada juga demokrasi yang cacat, dan Indonesia adalah bagian dari demokrasi yang disebut sebagai demokrasi cacat. Yang kedua, kita sudah menjalankan demokrasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Sejak kita merdeka, kita berkomitmen untuk menjalankan demokrasi. Namun dalam prakteknya, demokrasi yang kita jalankan tidak sepenuhnya menggembirakan. Ya, kalau kita perhatikan misalnya 2 pemerintahan sebelum reformasi, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, demokrasi kita umumnya adalah demokrasi yang tidak demokratis. Atau dalam
kategori yang dibuat oleh the Economist Intelligence Unit, demokrasi kita pada era Soekarno dan Soeharto paling tidak itu adalah hibrid demokrasi. Demokrasi yang gabungan antara sistem demokrasi, tetapi yang dipentingkan adalah proseduralnya dan sistem yang otoriter, karena kekuasaan dipraktekkan dengan cara-cara yang otoriter. Nah, yang ketiga, demokrasi adalah sistem yang dinamis. Ia harus terus-menerus diperjuangkan. Tidak boleh negara yang sudah mengadopsi demokrasi berhenti. Ya. Tidak ada demokrasi yang ajak. Bahkan negara besar seperti Amerika, kualitas demokrasinya bisa turun. Nah, karena itu, demokrasi adalah sebuah sistem yang harus terus-menerus diperjuangkan. Baik harus ada komitmen, baik itu dari pemerintah maupun dari rakyat secara luas. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan membahas tema berbeda di kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi.